Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Waalaikumsalam. Ibu semua. Masih tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan saya di room yang sama, tapi dalam seminar yang berbeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga sore ini kita bisa bertemu secara online ya, lewat video conference dalam seminar yang bertema tips bagi guru mendampingi siswa belajar bermakna dari rumah. Ya, pada sore hari ini, perkenalkan saya Trina Fiah dari SD Semerangan 1 sebagai host. Kemudian nanti moderatornya adalah Kasianti dari SD Negeri Ngesong Kulon Progo. Dan presenter kita sore ini adalah Bu Kristiana Widi Rahayu dari SD Umbul Widodo Sleman. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada moderator. Monggo Bu Kasianti. Baik, terima kasih Bu Trina Fiah atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membersamai Bapak Ibu guru semua dan peserta semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk seminar kali ini dengan judul Tips bagi guru mendampingi siswa belajar bermakna dari rumah. Oke, saya sendiri akan memperkenalkan diri sebagai moderator, yaitu Kasianti dari SD Negeri Ngesong Girimulyo Kulon Progo. Dan presenter kita kali ini yaitu ibu hebat kita, yaitu Ibu Kristiana Widi Rahayu SPD dari SD Negeri Umbul Widodo Ngemplak Sleman. Ya. Beliau mengajar sejak 2010 ya. Walaupun kami dari berbeda kelompok ya, tapi kita tetap semangat nih. Oke. Saat wabah COVID-19 ini mulai menyebar di Indonesia, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa itu ditiadakan ya, termasuk kegiatan belajar di sekolah. Nah, sebagai fasilitator belajar dari rumah, guru punya peran penting untuk ini. Nah, guru itu wajib memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk siswa. Apa saja ya tips bagi guru dalam mendampingi siswa belajar dari rumah dengan bermakna sehingga siswa bisa tetap aktif dan kreatif? Yuk, mari kita ikuti seminar kita bersama Bu Kristiana Widi Rahayu, SPD. Kepada Bu Kristiana, kami persilahkan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada host Ibu Trina Fiah dan kepada Ibu Kasianti sebagai moderator yang akan mendampingi saya selama presentasi ini. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin menyapa dulu partisipan yang sudah hadir di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti Vikon pada sore hari ini. Tak lupa kepada instruktur yang walaupun berbeda kelompok ini tak henti-hentinya memberikan motivasi dan berbagai ilmu hingga sampai di deadline ini kami bisa menyelesaikan tugas-tugas. Untuk mengikuti Vikon kali ini, baik langsung saja, saya akan menyampaikan tentang tips bagi guru mendampingi siswa belajar bermakna dari rumah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kasianti tadi, ketika wabah COVID ini mulai menyebar di Indonesia, kita kurang lebih 1 bulan ini tidak diperkenankan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian termasuk juga tidak boleh ada
pengumpulan massa. Nah, kita sebagai guru hendaknya memiliki peran penting sebagai fasilitator. Walaupun anak belajarnya dari rumah, kita tetap harus memberikan pengalaman yang bermakna untuk siswa. Nah, saya mengutip dari program pintar dari Tanoto Foundation, yaitu mikir, mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Yang pertama, tipsnya adalah membuat kegiatan mengalami itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, ajak anak melakukan kegiatan atau mengamati sesuatu. Nah, kita tidak boleh memberatkan anak yang mengharuskan dia harus pergi keluar rumah membeli peralatan, tetapi gunakan alat-alat dan bahan yang tersedia di rumah saja. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Nah, kita bisa mengajak eksplorasi lingkungan yang di sekitar rumah tidak terlalu jauh dari rumah. Bisa juga mengamati tayangan video dari YouTube ataupun dari televisi, kemudian dibahas bersama. Salah satunya yang paling familiar adalah menggunakan WA Group. Kemudian bisa juga memberikan soal yang keterampilan wawancara. Nah, karena biasanya wawancara dengan tetangga ataupun tokoh-tokoh masyarakat, karena ini sedang belajar di rumah atau tidak boleh keluar rumah, kita bisa mengerucutkan jadi wawancaranya hanya dengan keluarga yang di rumah saja. Wawancara ini bisa tentang apa saja, bisa tentang cara penanganan wabah COVID, ataupun bagaimana cara pencegahan penularannya, seperti itu. Nah, salah satunya lagi memberikan tugas yang anak langsung mengalami sendiri. Ya, salah satunya contohnya adalah memasak makanan atau cemilan favorit keluarga. Nah, tentu saja ini akan memberikan pengalaman langsung kepada anak untuk mengolah makanan, mempersiapkan dari bahannya, alatnya, sampai penyajiannya untuk keluarga. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya memberikan tugas untuk membuat video cara pencegahan penularan COVID-19, misalnya dengan mencuci tangan. Berarti tugasnya contohnya video mencuci tangan dengan 6 langkah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menstimulasi kegiatan mengalami pada siswa? Nah, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang produktif, imajinatif, dan terbuka. Produktif. Pertanyaan yang produktif mampu mendorong siswa melakukan pengamatan, percobaan, dan penyelidikan atau eksplorasi. Salah satu contohnya misalnya anak disuruh mengamati pola penularan virus, ini dalam hal ini pelajaran IPA ya, kemudian ditulis dalam bentuk laporan grafik organizer yang sudah dicontohkan oleh guru terlebih dahulu. Kemudian bersifat imajinatif. Jadi pertanyaan ini mendorong siswa untuk berimajinasi. Contohnya bisa menggambarkan tokoh atau dia masa depan gitu, cita-citanya. Kemudian membuat cerita bergambar, kemudian membuat poster-poster ataupun menulis puisi, dan kita bisa kaitkan dengan yang sekarang terjadi. Nah, ini salah satu contohnya untuk kampanye pencegahan penularan virus corona. Anak-anak disuruh membuat poster,
kemudian mengirimkannya agar anak ini selain dia berimajinasi, dia juga berperan aktif untuk menyebarluaskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang ada di masyarakat. Baik, lanjut. Kemudian pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan ini menstimulasi siswa berpikir alternatif dan kreatif dengan memberi pertanyaan yang memungkinkan jawabannya lebih dari satu. Nah, ini dicontohkan anak disuruh menghitung ukuran benda-benda berbentuk lingkaran yang ada di dalam rumah. Nah, ini memanfaatkan benda-benda yang ada di dalam rumah. Bisa pertanyaannya lebih dari satu jawaban karena tergantung benda-benda yang tersedia di dalam rumah anak masing-masing. Kemudian lanjut tips yang kedua, yakni interaksi. Nah, jarak fisik bukan membatasi interaksi sosial. Guru bisa gunakan fitur teknologi digital untuk saling bertukar gagasan selama proses berlangsung. Nah, yang sudah saya praktikkan, ini kalau chatting di WhatsApp group itu sudah paling familiar, yang sekarang kita lakukan juga pakai Google Classroom. Jadi anak-anak kita pandu untuk menginstal Google Classroom, kemudian ada tutorial untuk bagaimana untuk mengupload tugas di sana, mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh guru, seperti itu. Nah, selain itu ada Zoom meeting. Ini kemarin sempat saya praktikkan juga. Hanya kekurangannya itu boros kuota dan dibatasi waktu hanya 40 menit, kemudian mati sendiri. Tapi ini cukup membantu ketika kita gunakan Zoom meeting ini, kita bisa langsung bertatap muka dengan anak-anak, kemudian kita bisa sharing pelajaran bisa lewat aplikasi ataupun PowerPoint, presentation, atau Word, atau link-link yang bisa kita masukkan ke sana. Nah, yang lainnya ada Skype dan Webex, kemudian ada Facebook Live, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Tips yang ketiga adalah komunikasi. Nah, setelah kita memberikan tugas-tugas tadi, hasil karya anak seperti laporan, percobaan, kemudian ada puisi, poster, bisa kita kumpulkan dalam bentuk foto, video, ataupun dalam bentuk suara, sehingga nanti bisa dikirim melalui ragam fitur dari HP masing-masing. Yang kemarin saya praktikkan adalah praktik menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Ada anak yang sudah kreatif mengirimkan video yang sudah diedit, tetapi ada yang masih malu-malu hanya mengirimkan bentuk suara saja. Kita hargai usaha mereka, jadi apapun yang mereka kirimkan tugasnya, yang penting mereka sudah berusaha untuk mengumpulkan tugas dan sudah berusaha untuk mengkomunikasikan dengan kita. Nah, setelah itu, guru dan siswa juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menerbitkan hasil karya. Contohnya ke Instagram maupun ke Facebook. Setelah itu, anak-anak yang lain bisa diajak berkomentar di sana. Itu akan memancing daya kreativitas untuk yang pertama menghargai karya teman, kemudian akan memancing keaktifan siswa ketika dia tidak perlu diminta untuk berkomentar, dia akan memberikan komentarnya sendiri.
Lanjut, tips yang keempat, yaitu refleksi. Refleksi mengacu pada evaluasi proses belajar. Di sini dilibatkan guru dan siswa, tidak hanya guru saja ataupun siswa saja. Guru dan siswa melihat kembali pengalaman belajar sebagai bahan evaluasi agar lebih baik di kemudian hari. Kemudian guru dapat memandu siswa melakukan refleksi sendiri. Nah, ini bisa dilakukan dengan membuka ruang tanya jawab untuk melihat kesulitan dan usul siswa dari proses belajar. Dari pengalaman yang sudah saya terapkan ke anak-anak, ini kesulitan mereka justru pada sinyal dan boros kuota sebetulnya, tidak pada proses belajarnya. Tapi ini juga merupakan kendala ya, ketika belajar harus melalui online seperti ini. Nah, guru juga dapat melibatkan orang tua dalam refleksi dengan meminta saran untuk efektivitas belajar di rumah jika dibutuhkan. Nah, bagaimana jika tidak ada internet? Salah satu hal yang bisa digunakan yaitu buku pegangan siswa. Nah, setiap siswa kan memiliki buku pegangan. Kita perlu membuat seperti jadwal harian yang nantinya bisa dikirimkan lewat perwakilan desa. Misalnya satu anak membawa tugasnya teman-teman, jadi tidak semuanya mengambil ke sekolah, tapi salah satu perwakilan dari desa atau dusun masing-masing untuk disampaikan ke teman-teman satu desanya. Nah, ini guru harus siap dulu untuk membuat jadwal harian paling tidak 1 minggu ke depan agar anak-anak bisa mengerjakan setiap harinya. Kemudian lanjut, bila siswa tidak punya buku pegangan, buat variasi kegiatan secara terjadwal di luar materi sekolah. Tapi saya kira semua siswa punya buku pegangan ya, karena sekolah ini kan dapat BOS yang salah satunya untuk pemenuhan SPM buku-buku paket yang digunakan oleh siswa. Nah, setelah anak-anak ini mengerjakan tugas secara manual, ini bisa dikumpulkan lagi di teman atau perwakilan satu desa sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, kemudian setelah kita koreksi, kita bisa memberikan umpan balik. Dan jangan lupa ketika kita menyuruh anak mengumpulkan itu tetap kita jaga jarak dan tetap menggunakan masker dan selalu cuci tangan setelah kontak fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Kasyanti. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Widi yang Bu Ana ya, Bu Kristiana, Bu Ana Ya. yang telah memberikan menyampaikan materi presentasinya. Ya, itu bagus ya. Tipsnya ringan ya, tips untuk bagaimana pembelajaran bermakna bagi siswa di rumah selama adanya pandemi COVID ini ya. Singkat tapi bisa kita laksanakan. Bapak Ibu, mohon yang ingin bertanya boleh menyampaikan lewat chat ataupun nanti bisa mengangkat itu ya, mengklik gambar tangan ya. Bagi yang lain yang tidak bertanya, mohon mic-nya dimatikan dahulu. Ya, nanti untuk pertanyaan, nanti silahkan untuk 3 penanya dulu. Untuk yang pertama, kalau ada, monggo dipersilahkan.
Ya. Oke, saya menyapa dulu dari peserta yang sudah hadir. Ada lumayan ya, ada 18 ya peserta ya, dari kita instruktur dan dari kita peserta. Ada yang ingin bertanya, monggo. Oke. Oh, baik Ibu, sepertinya belum ada yang bertanya ya. Untuk Bu Ana sendiri ya, untuk Bu Ana sendiri untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di rumah ini, adakah pengalaman-pengalaman yang membuat mungkin pengalaman yang menarik yang bisa di-share-kan, yang bisa apa ya, yang bisa kita contoh, tadi sudah dicontohkan juga, tetapi adakah kan mesti ada juga pengalaman yang bagus, ada juga kendalanya. Jelas ada kendala banyak ya ketika melaksanakan pembelajaran yang bermakna ketika semasa COVID ini. Nah, apa itu Bu? Monggo. Terima kasih Bu Kasyanti. Pengalaman yang kemarin saya alami ini untuk anak-anak yang cenderung akademisnya yang lebih tinggi, yang lebih bagus, ini mereka akan bosan dengan pelajaran yang justru banyak di praktiknya. Ini banyak yang mintanya hanya soal-soal seperti itu. Jadi kalau yang memang akademisnya mampu, ini lebih suka diberi tugas yang berupa soal yang banyak seperti itu. Padahal kita ada imbauan dari pemerintah ya, ketika pembelajaran dari rumah itu justru tidak memberikan tugas hanya lewat LKS ataupun soal-soal saja, tetapi harus melibatkan orang tua ataupun kegiatan yang melibatkan kreativitas anak seperti itu. Jadi ada anak-anak yang bosan dan tidak bersemangat ketika diberi tugas-tugas yang menantang seperti itu. Baik, tugas di itu tandanya bagaimana Bu? Tidak kirim atau bagaimana? Dia mengirim, justru malah mengirim pertama. Jadi ketika saya memberikan tugas pukul 7, pukul 8 dia sudah selesai mengirim. Jadi karena memang di akademisnya dia merasa kurang, mana Bu lagi Bu, mana Bu gitu. Jadi menagih setiap hari. Dan dirasa itu kurang kalau saya hanya memberikan 1 atau 2 soal yang melibatkan keterampilan seperti itu dikerjakan, tetapi dia tetap menagih seperti itu. Wah, itu juga butuh ya, gurunya juga harus lebih kreatif lagi ya. Tapi sebaliknya Bu, bagi anak-anak yang akademisnya kurang, bahkan sampai besok paginya ditagih baru mengumpulkan. Nah, itu dilemanya. Ya, memang yang ya. bertanya itu Bu Kasyanti di chat. Iya, benar. Ini dari kolom chat ini sudah ada 3 pertanyaan Ibu. Untuk yang pertama dari Maftuhatul Fikri ya. Nah, perkenalkan saya AA, bisa berbagi cerita Bu Widi, kalau di sekolah jenengan tugas online-nya apa saja? Bagaimana respon orang tua dengan tugas online yang sudah berjalan? Monggo Bu, itu pertanyaan pertama dijawab dulu. Oke, baik. Terima kasih, Miss AA. Halo. Di sekolah saya kemarin itu memberikan tugas online-nya tidak terlalu berat. Karena saya mengampu kelas 5 dan pernah hari pertama saya kasih tugas yang soal matematika itu semua orang tua mengeluh. Karena pelajaran matematika kelas 5 sekarang itu mungkin sangat jauh dengan kelas 5 waktu orang tua dulu. Jadi orang tua ini merasa kesulitan ketika anak-anak dihadapkan dengan soal semacam itu, padahal udah dibahas di sekolah. Nah, jadi hanya pengulangan,
Hanya karena yang mendampingi orang tua ini mungkin nyun sewunya akademisnya tidak terlalu bagus, jadi merasa keberatan. Nah, kemudian tugas selanjutnya saya peringan ketika ada masa kampanye kemarin. Jadi saya hanya memberikan tugas membuat poster tentang pencegahan penularan wabah corona ini. Berupa poster ataupun berupa foto dan video seperti itu. Dan respon orang tua ini bagus sekali karena orang tua jadi terlibat. Contohnya mereka harus menyutingkan anaknya, terus harus membimbing langsung bagaimana cara-cara mengerjakan soal tersebut. Terus satu lagi kemarin saya memberikan tugas untuk memasak cemilan ataupun masakan favorit keluarga. Nah, di sini saya menganjurkan untuk membuat video agar saya lebih tahu anak-anak itu melakukannya sendiri. Nah, tanggapan orang tua juga sangat bagus karena ini secara tidak langsung orang tua langsung mengajari anak-anaknya bagaimana mempersiapkan alat bahan, kemudian proses memasaknya sampai ke penyajiannya. Mungkin seperti itu, Miss AA. Oke, itu ya, Bu Ah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas atau Pak Chandra ya. Bagaimana agar menyederhanakan aplikasi seperti mendownload tidak semua orang tua paham dan melek IT? Tuh. Bagaimana caranya agar menyederhanakan aplikasi itu? Seperti mendownload, biar tidak semua orang tua, karena tidak semua orang tua itu paham dan melek IT. Tuh, Bu. Oke. Terima kasih Bu Chandra atas pertanyaannya. Tuh. Kemarin memang saya pernah membuat tugas yang orang tua harus mendownload seperti itu, memang banyak yang kesulitan. Tetapi saya membuatkan tutorialnya, bagaimana caranya untuk mendownload, kemudian misalnya bagaimana cara mengupload tugas, misalnya di Google Classroom itu saya membuat video tutorialnya, kemudian saya share di grup WA. Nah, kebetulan kalau di kelas saya itu semua orang tua memiliki HP, jadi bisa berkomunikasi lewat grup WA tersebut. Begitu Bu Chandra. Iya, baik. Itu ya Bu Chandra sudah terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Mulia Idawati, SPD. Maaf Bu, saya mau tanya Bu, kalau ada wali murid yang tidak punya HP, bagaimana ya untuk memberikan tugasnya? Sedangkan saya memberi tugas pada hari dan jam 7. Begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mulyani. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya bukakan slide dulu ya. Nah, jika tidak memiliki HP atau internet, ini kita bisa membuat jadwal harian seperti tugas dari Senin sampai Sabtu misalnya, dan itu bisa diambil oleh satu anak saja ke sekolah, begitu. Jadi misalnya hari Senin kita sudah merancang untuk Senin sampai Sabtu, sehingga nanti tidak terlalu sering anak itu untuk mengambil tugas ke sekolah. Nah, jadi di sini peran guru ngalai nggih. Nah, kalau misalnya dari 28 siswa yang tidak memiliki internet ada 8 misalnya. Nah, yang 20 itu bisa mengikuti pembelajaran secara daring, sedangkan yang 8 nanti kita persiapkan tersendiri untuk mengambil tugas atau jadwal harian yang nantinya akan diambil oleh siswa ke sekolah. Mungkin seperti itu, Bu, triknya. Iya, papat. Kurang 7 menit.
Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu Kasyanti? Monggo, Bu Kasyanti. Oh, baik Ibu, belum saya hidupkan mic-nya. Baik Ibu, sepertinya di kolom chat tadi sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Ibu. Jadi mungkin ada video Bu Sri Hidayati mau bertanya Ibu? Halo? Ya, monggo Bu. Oh, Bu Sri Hidayati sepertinya. kalau mau bertanya. Monggo. Ini tadi itu sebenarnya titip pertanyaan, tapi ternyata ini pertanyaan untuk yang materi Bu Kasyanti yang tadi. Oh ya sudah. Oh yang mendownload tadi apa ya? Bukan. Yang tentang pendidikan karakter. Oke. Baik Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nggih. Oke, monggo. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Ana untuk menyimpulkan materi sekaligus menutup materinya. Monggo Bu. Oke. Baik, untuk kesimpulan Pikon pada kali ini, ketika diharuskan di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita sebagai guru harus siap memodifikasi model-model pembelajaran agar materi tetap tersampaikan, tetapi tidak memberatkan siswa. Yang terpenting, kita dalam melakukan pembelajaran atau memberikan tugas ini harus melibatkan orang tua, karena belajar secara daring ini anak akan mudah sekali untuk mengakses internet. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua. Nah, pembelajaran yang diberikan ini harus pembelajaran yang aktif, yang harus mengalami sendiri, kemudian ada interaksi, kemudian tugas juga dikumpulkan atau dikomunikasikan, kemudian ada refleksi itu sendiri. Nah, jadi pembelajarannya tidak sekedar memberikan tugas lewat LKS ataupun soal-soal yang mungkin bagi sebagian besar siswa ataupun orang tua itu merasa keberatan. Mungkin itu saja tips kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin baru ada yang bergabung ya. Ini tadi ya, nanti silahkan untuk mengisi di kolom chatnya ya. Untuk itu ada yang baru bergabung Bu ini. Nanti silahkan untuk link dari presensinya nanti disampaikan di akhir ya. Baik, terima kasih kepada Bu Kristiana Widi yang telah memberikan materinya dan memberikan tips-tipsnya kepada kita, khususnya guru, agar bagaimana pembelajaran itu bermakna bagi siswa begitu ya. Dan belajar di rumah tapi bermakna bagi siswa. Nah, saya selaku moderator Kasyanti SPD, mohon maaf apabila dalam Fikon kali ini dalam menyampaikan, dalam menjembatani Bu Kristiana sebagai presenter banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu instruktur kami yang telah memberikan ilmunya dan juga telah memberikan kesempatan kepada kami menyediakan room ini, akhirnya kita bisa belajar dan sharing bareng gitu. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada
Terus, Ibu Trinasih, monggo. Ya, terima kasih. Jadi seru sekali nggih materi pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kristiana Widirahayu selaku presenter dan juga kepada Ibu Kasianti yang sudah mendampingi Bu Ana untuk mempresentasikan materi pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif di room Webex ini dan juga kepada Bapak Ibu instruktur yang sudah membimbing kami dan menyediakan room pada sore hari ini. Saya selaku host dari awal sampai akhir, mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada kesalahan dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.